Kang Kul masih berusaha untuk bisa mengalahkan roh 8 kaki. Tetapi ternyata dia terlalu kuat. Yori pun mengambil jimatnya dan meminta Raja untuk membantu Kang Chul. Raja mengeluarkan lensa kacamatanya dan menempelkan lensa tersebut ke tubuh roh 8 kaki dan tubuh Kang Kul pun juga akhirnya terpental. Kang Kul pun buru-buru mengarahkan pedangnya ke arah roh 8 kaki. Namun pada akhirnya roh 8 kaki lalu menghilang. Dukun buta terlihat sangat kesal karena lagi-lagi Yori menghalanginya. Di lain sisi, pengawal So berusaha untuk menangkap asisten dari dukun buta. Tetapi dia berhasil untuk kabur. Tak hanya itu, ada Dayang Ratu yang ternyata juga mengkhianatinya. Dia memberikan obat yang sedang diminum oleh Ratu kepada Dayang Han atau Dayang dari Ibu Suri. Obat itu digunakan ketika Ratu hamil, serta obat itu diberikan dari keluarga Ratu. Dayang Han pun buru-buru memberitahu kepada Ibu Suri tentang obat yang sedang diminum Ratu untuk mencegah kegugurannya. Ibu Suri masih tidak terima karena anaknya meninggal. Dia pun meminta dukun buta untuk datang ke istana. Kini pengawal So berhasil menemukan sketsa wajah dari orang yang menempelkan jimat di sekitar istana. Raja menyuruh untuk segera menangkapnya. Selain itu, Yori juga sudah menempelkan jimat di sekitar kamar Pangeran Jiguang. Kemudian, Raja mengeluarkan lensa kacamatanya dan bertanya kepada Yori tentang lensa tersebut. Yori mengatakan bahwa lensa itu terbuat dari batu pelindung. Yori juga bertanya, dari manakah Raja mendapatkan lensa tersebut? Raja pun memberitahu bahwa dia mendapatkannya dari Dukun Nopdok. Dahulu, Dukun Nopdok adalah dukun kesayangan dari nenek Raja. Dia memberikan sebuah batu kristal dan Raja mengubahnya menjadi lensa kacamata. Raja mulai penasaran dari manakah Yori mengenal nenek Nopdok. Ternyata dia adalah cucunya. Kini, Yori mengerti bahwa neneknya sudah memprediksi jika roh 8 kaki mengancam keluarga kerajaan. Raja pun teringat ketika dulu dia diberikan batu pelindung oleh nenek Nopdok dan memintanya untuk selalu membawa batu tersebut sebagai pelindungnya. Di sisi lain, Kang Kul masih berendam di air karena dia harus mengembalikan kekuatannya. Namun, dia merasa kekuatannya kini menjadi lemah. Terlihat Ibu Suri bertanya, siapakah dukun yang ada di istana? Dukun buta mendapat informasi dari asistennya bahwa ada seorang wanita muda di mana wanita itu bersama Yun Gap yang saat itu diusir, kini telah kembali ke istana. Dia juga terlihat beberapa kali di perpustakaan. Ibu Suri pun memberitahu bahwa Raja akan memiliki anak lagi. Dukun buta terlihat kaget. Dukun buta memberitahu ada energi mencurigakan yang bergeser di istana selama 15 hari. Saat dukun buta akan pulang, dia berpapasan dengan Yori. Yori bertanya, apakah dukun buta bekerja di istana? Yori pun memperkenalkan diri sebagai pembuat kacamata. Dukun buta akhirnya tahu bahwa dukun wanita itu adalah Yori. Kini dia akan mengeluarkan beberapa jimatnya untuk menyerang ratu yang sedang hamil. Asisten dukun buta kemudian mengeluarkan gentong yang ada di lemari. Dia juga bertanya apa yang akan dilakukan dengan benda mengerikan itu. Ternyata dukun buta akan mempersembahkan janin yang ada di dalam perut ratu kepada roh 8 kaki. Di saat Yori pulang, ternyata Kang Kul sudah menunggunya. Akhirnya, mereka pun pulang bersama. Yori mengkhawatirkan Kang Kul yang terlihat lemas dan meminta dia untuk segera mandi di sungai. Namun Kang Kul sudah melakukan hal tersebut. Yori merasa bersalah karena dia terlalu memaksakan untuk melawan roh 8 kaki. Namun Kang Kul juga merasa menyesal karena gagal untuk melakukannya. Tetapi Yori berpikir bahwa selama ini Kang Kul sudah menjaganya dan juga melindunginya. Mendengar hal itu, Kang Kul pun terlihat sangat senang. Tiba-tiba seorang pejabat lewat dan Yori merasakan ada energi ular di sekitar tempat tersebut. Kang Kul merasa
bahwa itu adalah bibir seorang Imogi lain. Tuan Kuak dan juga pejabat lainnya sedang berkumpul. Mereka bergosip tentang roh yang mengganggu keluarga kerajaan. Tiba-tiba Tuan Kuak bertanya tentang Tuan Choi. Namun Tuan Choi sudah pergi setelah memberikan penghormatan kepada mendiang Yang In. Di saat Tuan Kuak akan pergi ke kamar mandi, dia melihat kedatangan Yan Gap dan juga Yori. Tuan Kuak terlihat sangat kesal karena Yan Gap mengabaikannya. Namun, Kang Kul juga berterima kasih kepada Tuan Kuak karena dia, Kang Kul, bisa merasuki tubuh Yan Gap. Tentu saja Tuan Kuak menjadi semakin kesal dan berusaha memukul Kang Kul. Tetapi Kang Kul akhirnya mengeluarkan kekuatannya dan juga membuatnya tertiup sebuah angin. Hal itu pun membuat dia terbang yang jauh ke suatu tempat. Yori mulai khawatir karena Tuan Kuak adalah seorang pejabat istana di mana dia adalah menteri peperangan. Namun, Kang Kul memberitahu bahwa dialah yang membunuh Yan Gap hingga mati. Setelah mendengar penjelasan Kang Kul, Yori malah akhirnya berterima kasih kepada Kang Kul karena telah melakukan pekerjaan yang bagus. Tiba-tiba segerombol pejabat keluar karena mencari Tuan Kuak. Mereka menuduh Yan Gap yang melakukannya. Namun, Yori buru-buru menghalangi Kang Kul untuk mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya, para pejabat itu pun pergi. Sementara itu Imogi lain melihat mereka dan langsung mendatanginya. Dari arah belakang, Imogi itu memukul Gubernur Jang dan membuatnya meninggal. Tak lama, arwah dari Gubernur Jang pun akhirnya keluar dari tubuhnya. Para pejabat yang bersamanya pun nampak kaget dengan apa yang terjadi. Imogi tersebut buru-buru menangkap arwah dari Gubernur Jang dan juga memakannya. Ini adalah pertama kalinya Yori melihat seorang Imogi memakan sebuah arwah. Nah, ternyata Imogi itu bernama Bibi dan dia juga mengenal Kang Kul. Mereka sama-sama gagal untuk naik ke atas langit. Bibi juga mengikuti Kang Kul hingga ke rumahnya. Berbeda dari Kang Kul, Bibi memburu roh para bangsawan karena dia harus memakan Roro tersebut agar bisa naik ke atas langit dan masih membutuhkan 12 roh lagi. Kang Kul yang terjebak di dalam tubuh Yan Gap tidak tahu cara untuk keluar. Yori mendengar percakapan mereka dari luar kamar. Bibi memberitahu untuk bisa keluar dari tubuh Yan Gap, dia harus menghancurkan tubuhnya. Di dalam kamar itu ada sebuah gunting dan dia meminta Yan Gap untuk menusukkan segera gunting tersebut. Namun Yori buru-buru untuk menghentikannya. Kang Chul harus menjaga tubuh Yan Gap tetap utuh. Tiba-tiba ibu Yang Gap teriak dari luar kamar. Kang Kul buru-buru pura-pura tidur. Ibu Yang Gap kesal dengan Yan Gap karena membuang semua obat yang dia beli. Di saat Kang Kul akan pergi ke toilet, Bibi mengejeknya karena itu adalah sifat manusia. Bibi ini mulai penasaran apakah Kang Kul benar-benar akan melawan roh 8 kaki. Karena menurutnya mungkin saja dia akan dikhianati oleh manusia. Tetapi Kang Kul mengatakan sifat yang dia pelajari dari manusia adalah berbohong. Keesokan harinya, di sebuah hutan, ternyata Tuan Kuak tersangkut di sebuah pohon. Dia pun terlihat sangat kesal dan juga marah. Nah, di saat Yori akan keluar kamar, ternyata dia berpapasan dengan Kang Kul. Kang Kul pun merasa bahwa jantungnya berdebar dengan kencang. Dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian dia pun bertanya kepada Bibi, apakah dia merasakan hal yang sama saat memakan roh manusia. Bibi menyarankan agar mencobanya dengan manusia lain. Sementara itu Insun masih mencari Yan Gap untuk mengembalikan tumbuhannya. Insun terus mencari di sekitar ibu kota, tetapi Munggem justru menyuruhnya untuk segera pulang. Tak disangka, akhirnya mereka pun berpapasan. Yan Gap teringat kata-kata Bibi. Apakah dia merasakan hal yang sama dengan manusia lain? Ternyata Yan Gap tidak merasakan apapun. Saat Insun akan mengembalikan tumbuhannya, Kang Kul justru meminta dia untuk membuangnya. Kang Kul kini tahu bahwa dia hanya merasakan berdebar saat bersama Yori. Kang Kul juga menyadari bahwa dia tidak bisa menyingkirkan tubuh Yan Gap
dan juga melawan roh 8 kaki. Dia hanya bisa memperpanjang waktunya untuk menemani Yori, dan dia pun hanya bisa terus berbohong. Saat di pasar, ternyata Inshun merasa bahwa Yan Gap sangat menyukainya. Tiba-tiba Munggem melihat Tuan Choi bersama dengan beberapa preman. Insun pun merasa ada yang aneh dengan ayahnya. Saat Ratu memberikan Yori beberapa cemilan, dia ingin berbagi dengan Kangkul. Pangeran Jiguang juga merasa bahwa Kangkul adalah orang yang lucu. Dia tidak pernah melihat orang seperti itu di istana. Di saat Ratu akan minum, tiba-tiba dia mutah. Yori melihat masa depannya, di mana Ratu bermimpi buruk. Dayang Oh pun meminta Yori untuk segera keluar. Tetapi Yori bertanya, apakah Ratu bermimpi buruk? Akhirnya, Pangeran Jiguang pun diminta untuk keluar. Dayang yang berkhianat pun terlihat mencurigakan. Yori tahu bahwa Ratu mengalami mimpi buruk. Ratu pun menjelaskan ada sebuah roh yang mengganggunya, dan dia terlihat sangat menyeramkan. Roh itu juga mengeluarkan cairan hitam. Kemudian Ratu meminta Yori untuk mencari tahu arti di baliknya. Di sisi lain, akhirnya Tuan Kuok kembali ke istana dengan kaki yang pincang. Semua pejabat istana khawatir karena mereka sudah mencarinya. Kemudian, ketika Tuan Kuok melihat Yongap, dia terlihat sangat kesal dan juga menghampirinya. Tuan Kuok bersumpah akan membunuh Yongap. Tetapi saat itu ternyata raja datang. Tuan Kuok memberitahu bahwa Yan Gap meniupkan angin sehingga membuatnya terbang. Kemudian raja membawa Kangkul ke suatu tempat serta mengatakan jika semua orang bergosip tentang hal aneh yang dilakukan Kangkul dan juga Yori, maka raja tidak bisa membantunya. Kangkul pun menjelaskan bahwa dia dan juga raja memiliki kedudukan yang berbeda. Kangkul berada di atas raja dan raja berada di bawahnya. Semua pengawal pun terlihat kesal mendengar pernyataan Kangkul. Akhirnya, dia pun mengenalkan diri sebagai seorang Imogi dan juga memperlihatkan kekuatannya. Di sisi lain, Yori juga masih mencari tahu tentang benda aneh yang ada di kamar Ratu. Kemudian dia tertuju dengan sebuah bantal. Yori pun akhirnya membuka bantal tersebut. Dan tidak disangka, Yori menemukan sebuah tengkorak yang ada di bantal Ratu. Sementara itu, Kasim Kim dan juga yang lainnya terlihat ketakutan karena mengetahui bahwa Kangkul adalah seorang Imogi. Raja bertanya apa yang dia lakukan dengan Tuan Kuok. Kangkul memberitahu bahwa dia meniupkan angin puyuh yang membuat Tuan Kuok akhirnya terbang jauh. Raja terlihat sangat senang mendengar semua itu. Tiba-tiba Dayang Oh datang dan memberitahu bahwa ditemukan sebuah tengkorak di kamar Ratu. Selain itu, Dayang Oh juga memberitahu bahwa sebenarnya Ratu sedang mengandung. Tabib istana menyuruh Ratu untuk berhati-hati. Tentu saja Raja kaget mendengar pernyataan tersebut. Yori pun buru-buru membongkar tengkorak tersebut dan menemukan sebuah jimat yang ada di dalamnya. Dan semua itu adalah ulah dari dukun buta. Yori mengeluarkan kertas yang ada di dalam tengkorak itu yang ternyata jimat yang sama yang ditulis dengan jimat sebelumnya. Dan hal itu tentu saja ada hubungannya dengan roh 8 kaki, Raja murka dan meminta semua dayang istana untuk dikumpulkan. Ketika pengawal Seo akan mengambil tengkorak itu, Yori meminta waktu sebentar. Yori mengeluarkan cermin dukun milik neneknya untuk memantulkan roh yang tidak terlihat. Nenek Nopdok pernah memberitahu Yori untuk menggunakan cermin tersebut. Jika roh tidak terlihat oleh manusia, tiba-tiba roh itu muncul dari arah belakang dan berusaha untuk menyerang Yori. Tetapi Kangkul dengan sigap langsung menghalanginya. Roh itu kemudian melarikan diri dan juga masuk ke dalam air. Ternyata dia sebenarnya adalah roh air karena sebuah jimat. Akhirnya roh tersebut bisa bertahan di daratan. Yori pun mencoba memancing dan juga menangkap roh tersebut. Namun saat roh itu menangkap umpannya, ternyata dia terlihat sangat kuat dan buru-buru menyerang Kangkul. Kangkul tidak bisa untuk menahannya dan Yori buru-buru menusukkan pisau di tubuh roh tersebut. Tetapi roh tersebut
justru berbalik dan menyerang Yori, serta mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya yang membasahi seluruh wajah Yori.